Betul nggak? Karitong dibelian. Betul nggak? Maka dihancurkan segala. Pasang spanduk, hormati orang yang sedang berpuasa. Keheula itu. Ya nu sadarna nu mana? Saya mau nanya, yang sadar itu yang berpuasa, yang tidak berpuasa? Katanya yang berpuasa lebih sadar, tapi minta dihormati sama yang tidak berpuasa. Ya nu gelona nu mana? Betul nggak? Kan harusnya ya mereka yang tidak berpuasa kan belum sadar. Cing atuh nu sadar, antep we. Hormati harusnya yang tidak berpuasa. Karena kalau yang tidak berpuasa dihormati oleh yang berpuasa, sugan atau isu pagi toma paruasa. Betul nggak? Nah yang puasa bawa tongkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngancurkan warung batur. Kira-kira iya anu teu puasa isukan puasa moal kajen aing mah moal puasa. Sia ge paruasa jiga kitu. Maaf ya tadi keluar bahasa Garutnya. Mantan preman begitu kadang-kadang. Ya bagusan mantan preman daripada mantan ustad. Ya. Ini kenapa saya bercanda? Karena kalian tadi kelihatan ada mulai ngantuk. Ayo lanjut. Oke, sudah ngerti. Catat itu Al-Baqarah ayat berapa tadi? 216. Ulang-ulang nanti di rumah. Oh perang tuh begini ternyata. Wajib apa sunnah? Jadi wajib gak kita menerima yang kita benci? Wajib gak kita melepaskan yang kita suka? Catat olehmu, wajib loh hukumnya. Gak main-main, kalimat yang dipakai kutiba. Betul gak? Oke, yuk lanjut. Jadi perang itu sebetulnya apa? Perang yang sebenarnya itu justru saat kita menahan diri untuk tidak terlibat perang, itulah perang. Ya? Jadi perang itu yang sebenarnya di mana? Di luar apa di dalam? Di sini Bapak Ibu perang itu. Di sini perang itu. Jadi perang itu pada dasarnya adalah meredakan konflik antara dua kekuatan besar dalam diri. Satu kekuatan itu bernama pikiran, yang kedua kekuatan itu bernama kesadaran. Kata kesadaran terima karena itu baik. Allah tahu kata kesadaran. Tapi kata pikiran jangan. Karena pikiran itu sudut pandangnya sempit, sedangkan kesadaran sudut pandangnya luas. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua mau menggunakan pikiran atau mau menggunakan kesadaran? Salah. Kalian itu jawabannya udah salah. Ngasal aja kalau ditanya. Mau menggunakan pikiran, mau menggunakan kesadaran? Ya gunakan dua-duanya. Karena dua-duanya penting. Atau nggak ada pikiran mah nggak ada laptop. Nggak ada pikiran nggak ada penciptaan, nggak ada pikiran nggak ada penemuan. Hati-hati, jangan sok-sok ngaji. Sekarang saya menggunakan kesadaran, nggak akan menggunakan pikiran. Mau ayah imah. Tidak ada gedung, tidak ada penemuan. Pikiran itu bukan harus dibunuh. Pikiran itu tetap harus digunakan. Karena pikiran itu alat yang diberikan Allah untuk berkarya di semesta ini. Tapi pikiran jangan jadi majikan, itu aja. Makanya damai dengan diri sendiri itu apa? Sebenarnya damai dengan diri sendiri bukan kita sukses memerangi pikiran. Sehingga pikiran lumpuh, tidak. Damai itu artinya pikiran dan kesadaran duduk satu meja, menemukan titik temunya, sehingga pikiran dan kesadaran bisa ngobrol.
Itu baru bisa berdamai. Nah, yang tidak damai itu karena pikiran dan kesadarannya gak pernah ngobrol. Mau saya ajarin supaya pikiran dan kesadaran ngobrol? Ya, ini dulu, pahami dulu. Ya, apa artinya berpikir? Berpikir adalah menggunakan pikiran. Berarti kalau menggunakan pikiran, jangan izinkan pikiran menggunakan kita. Nah, selama ini jujur ya, kalau saya tanya, kalian menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Jawab atuh. Berarti kalian berpikir atau tidak? Ah, eta. Dikiranya berpikir teh mikiran utang. Berpikir itu artinya kita berhasil menggunakan pikiran. Pikiran penting, penting. Gak ada penemuan, gak ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada pikiran. Hati-hati ya, belajar meditasi, salah guru. Gimana caranya? Saya belajar meditasi. Untuk apa? Membunuh pikiran. Loh. Nah itu makanya harus benar cari guru. Asal ngajarin meditasi, ngikut aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, kita ada di mana sekarang? Di dunia. Kenapa kita diutus ke dunia? Menjadi khalifah. Untuk apa? Memakmurkan bumi, menjaga bumi, memayu hayuning bawono, mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Itu tugas kita. Dengan apa? Dengan karya. Untuk berkarya perlu nggak pikiran? Perlu. Pikiran itu alat Bapak Ibu, alat untuk berkarya di semesta ini. Tanpa pikiran kita tidak bisa berkarya. Tapi pikiran jangan diizinkan mengendalikan kesadaran. Itu ketika pikiran mengendalikan kesadaran, maka kita digunakan oleh pikiran, bukan kita menggunakan pikiran. Nah, ketika kesadaran menggunakan pikiran dan pikiran itu menjadi terkendali, itu yang disebut dengan proses berpikir. Clear? Clear? Oke, lanjut. Manusia yang tidak berpikir adalah manusia yang digunakan oleh pikirannya atau kesadarannya dikuasai oleh pikirannya. Ya? Oke. Baik. Semakin jelas atau semakin pusing? Pakai ayat lagi. Saya tunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Atamurunanna sabil birri watan sauna anfusakum wa antum tajlunal kitab afala taqilun. Nah, perhatikan saya. Mengapa kamu suruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini banyak nih yang kayak gini modelnya. Ya, di rumah bukan ngasih contoh sama orang, maunya cuma nyuruh-nyuruh. Ya, nyuruh orang lain sholat, kamu gak sholat. Nyuruh orang lain beres-beres, kamu gak pernah beres-beres. Nyuruh orang lain bersih-bersih, kamu gak pernah bersih-bersih. Coba Bapak Ibu sekarang dirubah. Jangan menyuruh, tetapi mengajak, melakukan, mempelopori. Coba. Di rumah kalau ada piring kotor ya saya cuci. Kalau istri saya melihat kemudian nyamperin saya, ya jangan sama ayah tuh istri saya. Ya berarti beliau ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan pada saya. Kalau WC kotor nggak usah teriak-teriak, nih kotor buat kasih apa, nggak usah, sikat aja sendiri. Kalau lagi nyikat di kamar mandi, anak-anak ribut, loh siapa yang nyikat? Kan malu. Lalu dia, nggak apa-apa sama saya. Kan itu bukan menyuruh, namanya mengajak. Coba hijrah dari menyuruh jadi mengajak, itu aja udah bagus. Betul apa tidak? Kalau mau ngajak pasangannya ngaji, nggak usah dipaksa-paksa. Ngaji yuk ke Miskatul Anwar, barangkali dapat pahala. Wah pahala di dia mah. Saya tidak menawarkan pahala, saya menawarkan perubahan. Kapan berubahnya? Di sini saat ini sekarang. Nah karena menawarkan perubahan Bapak Ibu, kalau mau ngajak
sama pasangan, sama keluarga. Robah heula diri sorangan. Ya. Suami bilang, "Ibu setelah ngaji ke Miskatul Anwar sekarang jadi rada melempem energi rewelnya," gitu kan? Betul nggak? Wah, kalau gitu saya mau ngaji. Pasti begitu. Itu namanya ngajak. Ngajak ke tidak usah mesti, yuk ngaji, nggak usah. Tunjukkan akhlak kita lebih bagus. Tunjukkan bahwa kita sudah berubah. Pasti perubahan kita tuh lebih dahsyat magnetnya daripada mengajak. Kan banyak keluhan sama saya, kamu ngajak-ngajak, kamu juga belum berubah. Betul nggak? Dikit-dikit aja dimasalahin. Karena belum selesai perangnya. Betul apa tidak? Ya. Mengapa kamu menyuruh kebaikan kepada orang lain, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu juga rajin baca kitab. Ini ayat-ayatnya. Kan banyak di sini yang rajin baca kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Yasin deui. Tiap malam Jumat. Terubah akhlaknya. Betul nggak? Ini ayat jelas sekali. Banyak orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, padahal dia melupakan dirinya sendiri. Padahal dia tuh rajin loh baca kitab. Maka ada pertanyaan dari Allah. Afala taqilun? Apa kamu tidak berpikir? Nah, saya agak berbeda.